Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, mempercayai adanya Tuhan bukanlah hal yang mudah bagi sebagian orang. Mereka menganggap itu hanya imajinasi belaka. Seorang fisikawan, Stephen Hawking, tidak mempercayai adanya Tuhan. Orang terjenius di dunia ini menganalogikan manusia seperti komputer, di mana komputer akan berhenti bekerja ketika ada komponen rusak dan tidak ada kehidupan setelah komputer rusak. Anggapan Hawking di mata 10 penemuan yang membuktikan adanya Tuhan. Lalu, penemuan apa sajakah itu? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Penciptaan alam semesta. Studi mengemukakan alam semesta tidak dapat bertahan lebih dari 1 detik. Contohnya Big Bang, seharusnya memproduksi jumlah yang sama antara meter dan antimeter. Jika tidak, alam semesta akan hancur. Namun sebaliknya, ilmuwan menemukan jumlah meter justru lebih banyak dan alam semesta tetap tercipta. Hal ini sama sekali tidak bisa dijelaskan ilmuwan. Kombinasi jarak antara planet-planet di tata surya cukup misteri. Bumi berada pada jarak yang pas dari matahari. Tidak terlalu dekat hingga membakar dan tidak terlalu jauh hingga membeku. DNA manusia. Penelitian gen manusia yang dilakukan Francis Collins pada tahun 2007 menyatakan DNA manusia menyimpan bukti keberadaan Tuhan. Collins mengungkapkan DNA adalah bahasa Tuhan. Gen manusia begitu sangat kompleks dengan data yang mencapai miliaran. Tak bisa dipungkiri, hal seperti ini tentulah hal yang sangat hebat di luar jangkauan intelijensi manusia. Beberapa pertanyaan dari Collins yang menguatkan argumennya bahwa Tuhan itu ada, antara lain apa arti hidup, siapa yang memulai alam semesta, dan siapakah sosok hebat yang mampu menciptakan DNA yang sangat rumit itu. Pintu neraka di Kola. Pada tahun 1999, ilmuwan dari Uni Soviet melakukan penelitian geologi dengan menggali lubang di semenanjung kota. Wilayah tersebut berada di perbatasan antara Norwegia dan Finlandia. Namun, penelitian geologi berubah setelah ditemukan lubang sedalam 12 km dengan berbagai keanehan. Lubang tersebut kemudian diberi nama Super Deep Borehole. Keanehan geologi yang ditemukan selama masa penggalian sungguh di luar pemikiran manusia. Mulai dengan munculnya anomali geologi yang tidak wajar yang ditandai dengan suara-suara aneh, hingga suhu lubang mencapai 180 derajat Celcius. Ini merupakan suhu terpanas yang mampu melelehkan manusia. Penemuan ini memunculkan teori tentang keberadaan neraka yang tepat di bawah kaki kita berpijak. Penemuan Super Deep Borehole sangat mirip dengan gambaran neraka, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya, kami menyediakan bagi orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Insan ayat 4. Penampakan surga ketika koma. Fenomena penampakan surga ketika koma menjadi bukti adanya Tuhan. Seorang dokter bedah saraf dari Universitas Harvard, Inggris, bernama Eben Alexander III, menyatakan dirinya pernah berkunjung ke surga saat mengalami koma pada tahun 2008. Alexander mengalami koma akibat terjangkit penyakit meningitis. Dokter memvonisnya dengan 2 kemungkinan, yaitu mati atau selamat, namun mengalami kerusakan otak yang permanen. Namun yang terjadi di luar prediksi siapapun. Alexander kemudian bangun tanpa mengalami masalah kesehatan. Selama koma, Alexander mengaku melihat surga dipenuhi kerabatnya yang sudah meninggal. Hal yang dialami Alexander dapat terjadi karena koma hanya bagian tip primitif dari otak yang masih dapat bekerja, terutama saat terkena radang meningitis. Kondisi di ambang kematian ini juga dianggap sebagai kunci untuk mengintip surga. Pengalaman yang menakjubkan juga dialami oleh Alexander ini, kemudian dituangkan dalam buku berjudul Proof of Heaven, A Neurosurgeon's Journey into IB Afterlife. Rumus ilmiah keberadaan Tuhan. Leonhard Euler adalah matematikawan sekaligus fisikawan terkemuka dari Swiss yang lahir 15 April 1707. Sangat tertarik dengan kalkulus, optik, dan astronomi. Euler dikenal sebagai ilmuwan sekaligus pemeluk agama yang taat. Hal ini dibuktikan argumen keberadaan Tuhan mengalahkan filsuf ateis dan Perancis. Euler memenangkan adu opini dengan memaparkan rumus ilmiah keberadaan Tuhan. Sayangnya belum ada penjelasan detail dari rumus ini. Kehidupan layaknya simulasi komputer. Seorang filsuf bernama Nick Bostrom pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa alam semesta merupakan simulasi komputer. Bagian sains bernama Elon Musk dan Neil deGrasse Tyson
mendukung teori ini bahwa selalu harus ada yang membangun dan mengatur stimulasi tersebut, sama halnya komputer. Manusia gagal meniru kuasa Tuhan. Para ilmuwan berlomba-lomba menciptakan teknologi baru hingga punya ambisi bisa menghidupkan kembali makhluk hidup yang telah mati. Sekelompok ilmuwan yang terdiri dari ilmuwan Prancis dan Spanyol memulai proyek ilmiah kontroversial yang serupa dengan film Jurassic Park. Mereka ingin menghidupkan kembali hewan yang sudah punah bernama Bukaro, akan tetapi gagal karena ia hanya hidup 10 menit. Hingga ada BioCorp, sebuah perusahaan asal Amerika yang mencoba menghidupkan orang meninggal. Bahkan, perusahaan ini mendapatkan izin dari US Institutional Board Review untuk memulai proyek kontroversial dan ambisius tersebut. Proyek yang diberi judul Reanima ini berambisi untuk menghidupkan 20 orang yang meninggal asal India. Namun belum ada kabar mereka telah berhasil atau tidak. The Pascal Wager. Taruhlah Pascal Wager merupakan sebuah teori dari seorang filsuf asal Perancis bernama Blaise Pascal pada abad ke-17. Ia menyatakan keyakinannya terhadap keberadaan Tuhan dengan membuka taruhan. Dalam teori Pascal, mereka akan mempercayai adanya Tuhan akan memperoleh banyak manfaat. Jika harus memilih untuk tidak percaya, bahkan secara tidak sadar, mereka bertaruh untuk percaya. Karena jika salah tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika memilih untuk tidak mempercayai adanya Tuhan dan ternyata Tuhan benar ada, maka kita akan rugi. Karena jika salah, jaminannya adalah neraka. Dengan itulah sebabnya disebutkan The Pascal Wager atau taruhan Pascal. Teori ini sekaligus dianggap sebagai teori pembuka dari berbagai teori peluang. Menyikapi bukti yang ada, beberapa ilmuwan menyadari bahwa gagasan menolak adanya Tuhan tidak dibangun berdasarkan bukti faktual dan logika yang cermat, tetapi berdasarkan perkiraan dan spekulasi. Seorang ilmuwan astronom bernama Alan Sandage yang setelah seumur hidup membaktikan dirinya untuk penelitian dan riset ilmiah. Dia kemudian menyatakan, oleh karena penyelidikan ilmiah yang saya lakukan, saya sampai pada kesimpulan bahwa dunia kita lebih rumit daripada yang dapat dijelaskan oleh sains. Saya baru bisa memahami misteri kehidupan setelah mengakui adanya suatu sumber daya alam. Misteri catatan fosil yang tidak beraturan membuat ilmuwan bingung. Jika evolusi telah berlangsung selama periode yang luar biasa panjang, tentunya akan ditemukan banyak sekali fosil dari makhluk tingkat menengah atau mata rantai di antara jenis utama makhluk hidup. Akan tetapi, dari begitu banyak fosil-fosil yang ditemukan dalam penggalian sejak zaman Darwin, hasilnya ternyata mengecewakan. Maka sejumlah ilmuwan telah menyimpulkan bahwa bukti berevolusi kehidupan terlalu lama dan saling bertentangan. Insinyur penerbangan bernama Lader Rudy Sutherland dalam bukunya Darwin's Enigma, buku ilmiah memperlihatkan bahwa segala jenis kehidupan yang pertama kali muncul di bumi adalah dari protozoa, barsel tunggal sampai kepada manusia. Semua itu sempurna dengan organ-organ serta strukturnya pun lengkap dan berfungsi sepenuhnya. Kesimpulan yang tentunya diperoleh dari fakta ini adalah pasti ada satu makhluk cerdas sebelum kehidupan pertama kali muncul di bumi. Sahabat beriman, itulah 10 penemuan yang membuktikan adanya Tuhan. Dalam Al-Quran dijelaskan dialah yang awal dan yang akhir, yang nampak dan yang samar. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Ayat tersebut ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, Ya Allah, Engkau adalah awal yang tidak ada sebelummu sesuatu apapun, dan Engkau adalah akhir, maka tidak ada setelahmu setelah apapun. Dan Engkau adalah yang tak nampak, maka tidak ada di bawahmu sesuatu apapun. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.